فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا الحمد لله في بدء وفي ختم فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على حضرة النبي المصطفى محمد بن صلى الله عليه وسلم إلى الراحي عليه وعلى الأنبياء المرسلين من الراحي كفتة سر رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته وصحبهم سيدنا الإمام المهاجرين اللهم على عيسى وسيدنا النبي محمد رسول الله وقدم محمد بن علي وآله جميع سادتنا عليه وعلى سكر المكبر الذكر اللهم مشارك الأرض إلى مخارجها وبرها وسم الله سلطان على شعب الجليل وسمح وسلم وصوله وفراه
وعلى الوجوه عليهم بن مسلم وسيدنا محمد بن ابي الملك سيد الوليد الحمد لله بن احمد سيد وشيخنا عبد الله بن سلم الظهر بن سلم الظهر بن سلم الظهر والجديه الذي كان بن علي بن حسن على سيد الوليد الحمد لله سيد الدين وله مره شهور وبر الحسن ورحمه العجوز والحمد لله حمد الله محمد بن الحمد لله وسيد عبد الله بن سلم وعبد الله بن سلم العطاس وسيد الرسول صاحب الشيخ الامام الحمد لله بن الشيخ عمر رحمه الله على البلنتي ووصوله وغفر من جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله جل وعلا وارحمهم وعافهم وعنهم وأن الله تكسهم بالرحمة والمغفرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد حضرات المحترمون hadirin jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmatul iman wal Islam, taufik, hidayah, inayah, dan tak luput nikmat panjang umur, isyahah wal afiyah, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah masih ingatkan langkah dan hati kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah dan melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian rutin kita di setiap malam Senin. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan keberkahan dunia akhirat, dan Allah berikan kita ilmu yang manfaat ila yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan dan kita sanjungkan pada baginda dan saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hifdz daripada Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti yang disyarahkan oleh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Baghdadi sampai dengan bab Ar-Rabi' fi fadilatus salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ala nafa'i wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin radhiyallahu ila an qala al-bab ar-rabi' fi fadilati salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'd as-sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ashran liman shalla 'alaika marratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiral qalb. Qala la bal huwa likulli musalli 'alayya ghafilun wa ya'tihi Allahu al-amsal amsal al-jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfir lahu wa amma idza kana hadir al-qalbi waqtu as-salat 'alayhi wa la ya'lam qadra dhalika illa Allah ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر بن عاص
bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra hadza dzikru an-Nawawi fil adhkar ay wa kullama zadahu bi tilka an-nisbah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alf marrah lam yamut hatta yubshirahu Allah bil jannah. Wa fi riwayatin man shalla alayya alf marrah basyara bil jannah qabla mautihi. Rasul menerangkan tentang keutamaan daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Artinya sama, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah membalas salawatnya 10 kali. Sebagian sahabat bertanya, qala ba'd sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salawatnya Allah 10 kali. Bertanya, liman shalla alaika marrah wahidah hal zalika liman kana hadirul qalb. Wahai Rasulullah, Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat satu kali. Allah bersalawat 10 kali kepada orang yang bersalawat satu kali. Apakah itu bagi orang yang hadirul qalb? Artinya selawatnya itu bersamaan hadirnya hati, enggak dalam keadaan lalai. Hadirul qalb itu bisa dikategorikan khusyuk, hudur, ya. Artinya selawatnya itu benar-benar dari hati gitu. Maka Rasulullah mengatakan, la bal huwa li kulli musallin alayya ghafil. Tidak, bahkan dia yang bersalawat, yang setiap kali bersalawat kepadaku satu kali, walaupun dalam keadaan ghafil, santai, ghafilnya lalai, ya. Wa yu'tiyahu Allahu amsal al-jibal. Ya. ولكل مسلم على الراغب ويؤتيه الله أمثال الجبال والملائكة تدعو له وتستغفر له. Kata Rasulullah, tidak, bahkan sekalipun dia salawat kepadaku dalam keadaan lalai, yu'ti Allahu amsal al-jibal, Allah akan memberinya nilai pahala, rahmatnya itu seperti al-jibal, jamak dari jabal, gunung-gunung, banyak saja. Wal malaika, dan para malaikat tad'u lahu, memohonkan ampun baginya, ya, berdoa baginya, wa tastaghfir lahu, dan memintakan ampun untuknya. Insyaallah sallallahu alaihi Muhammad. Wa amma idza kana hadirul qalb, maka adapun jika dia berselawat hadirul qalb, artinya hatinya hadir waktu salat alaihi, ketika dia bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, walam ya'lam qadra dzalik illallah ta'ala, maka enggak ada mengetahui kadar nilai pahala yang Allah berikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa garis bawahi bahwa amalan salawat ini termasuk amalan yang paling istimewa. Ya.
Cuman sekali lagi, sekalipun kita tahu bahwa salawat itu luar biasa, dalam riwayat mengatakan salawat itu miftahu kulli khairin, kunci segala macam kebaikan. Bahkan dalam satu syair dikatakan, ajimis salata ala Nabi Muhammad faqbuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Senantiasalah kalian selalu bersalawat kepadaku. Ajimis salata ala Nabi Muhammad, senantiasalah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha, diterimanya salawat itu hatman bi ghairi taraddudi, pasti diterima tanpa ada penolakan. A'maluna, adapun amal ibadah kita selain salawat, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima bisa ditolak. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah yang menjadi keyakinan kita bahwa salawat ini mujarrad. Salawat ini menjadi keistimewaan amalan umat Nabi Muhammad. Artinya amalan yang ringan, yang mudah, yang pasti diterima sama Allah dan Nabi Muhammad tanpa ada penolakan. Selain salawat, amal kita ini baik yang wajib ataupun yang sunnah tergantung niatnya, tergantung niat keikhlasan dalam ibadah. Makanya tadi Nabi mengatakan, kalau salawat baik hatinya niat dengan ikhlas ataupun hatinya sekedar pengen salawat doang, nggak ada niat yang lain, ya. Walaupun tadi kata Nabi dalam keadaan lalai, Allah berikan pahala amsalul jibal, seperti gunung-gunung yang ada di dunia ini. Allah. Ya, tidak sampai di situ. Para malaikat meminta kepada Allah untuk diampuni orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya hikmahnya, kita kan tahu ya, yakin salawat pasti sampai. Salawat amalan yang gampang, yang mudah, yang untuk bisa kalau kita baca itu gampang dah. Cuman apakah semua orang digampangkan lisannya untuk bersalawat? Orang, ya, iya. Makanya kadang-kadang kita sering diajarkan, ayo minimal aja dalam sehari itu kita selawat 100 kali. Ini entah ba'da subuh 10, ba'da zuhur 10, ba'da asar 10, udah 50. Ya. Kita naikin 20, 100 sudah. Cuman kan nggak mudah buat istighfar. Ya, ntar sangkain kalau kita banyak salawat, banyak wirid, kan gitu. Ya, wirid aja. Ya kan, ngaji kagak, subuh kesiangan. Cuman kadang-kadang tadi kita pengen, cuman Allah tak pengen. Nah ini yang repot. Saya pengen mulai besok salawat, besok lupa. Atau ada yang ngerjain sehari, 2 hari, 3 hari, ya nggak tembus-tembus juga ini doa saya. Udah hilang lagi salawatnya, kan gitu. Pertama semangat, wah semangat. Jadi semangat bisa jadi tembus, bisa jadi gol. Habis itu hilang lagi. Ya, lupaan gitu. Makanya lisan dalam bersalawat ini sekali lagi nggak mudah gitu. Walaupun kita tahu fadilahnya, walaupun kita paham keutamaannya, ya. Contoh dah siwak, ya. Siwak kan hal yang ringan. Cuman kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa, ya.
la amartahum bisyuq inna kulli sholatin. Kalau seandainya tidak merepotkan umatku, maka siwak ini bisa aku wajibkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ringan, ya cuman bikin repotnya apa? Baru beli hilang, gitu ya. Ya, ada aja ujiannya kan gitu. Udah beli sekali, bahkan banyak kita dihadiahin siwak lagi kan gitu ya. Ya, kalau ngelihat orang siwak enak gitu ya, kan jelas fadilahnya orang yang siwak di dalam sholat sama orang yang enggak siwak kan gitu. Keutamaannya, fadilahnya. Cuman tadi enggak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama halnya ketika kita ngaji, ketika kita sholat berjamaah gitu ya. Orang di luar sana pengen sebenarnya kayak kita nih duduk baik-baik isyain dari maghrib sampai isya, ya. Pengen. Cuman entah kesibukan kerja, pulangnya malam, kan gitu. Entah lagi sholat diteleponin bininya, anaknya rewel, itu kan ujian. Ya, artinya kehidupan manusia orang lain itu sama kita berbeda-beda, gitu. Makanya beruntung ketika kita digampangin banget dalam amal ibadah dan amal saleh. Bisa sholat berjamaah, bisa ngaji, bisa dekat sama orang soleh, kumpul, ya kan? Ada nikmat yang Allah berikan yang luar biasa, yang mungkin nggak semua orang dikasih. Ya, yang kadang dia pengen, cuma Allah tak pengen. Gitu. Dia pengennya selawat nih, minimal sehari deh. Kan selawat itu makanya dalam sholat itu masuk dalam rukun sama dalam khutbah. Kalau bicara rukun Pak, itu kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Artinya kalau dia sholat enggak sholawat, enggak sah sholatnya. Kalau enggak sah berarti dia sama aja ninggalin sholat. Dosa apa ya Pak? Dosa. Khutbah Jumat, seorang khutib enggak baca sholawat, sah enggak khutbahnya? Enggak. Ketika khutbah Jumat enggak sah karena enggak baca sholawat, maka otomatis sholat enggak sah. Betul? Hah? Maka sholat Jumatnya enggak sah. Kalau udah sholat Jumatnya enggak sah, ayo pahala apa dosa? Makanya khutib Jumat sama orang ceramah beda. Kalau ceramah enggak ada aturan. Makanya kadang-kadang lawak, ya kan? Ceramahnya kadang-kadang maaf, ngomongnya kasar, kotor, alhamdulillah nih. Kalau khutbah nggak bisa. Makanya kenapa khutbah itu sunnah megang tongkat, ya kan? Yang kanan biasa megang teks. Makanya orang megang teks itu bukan karena dia nggak paham, justru dia ngerti. Bahkan dikategorikan alim. Jadi jangan kita salah pandangan. Ya, khotib ini masih pakai teks, kan gitu ya. Berarti masih pemula nih. Jangan salah. Justru yang begitu tuh yang ngerti, kehati-hatian. Berapa banyak khotib yang kagak pakai teks, ngomongnya ya kemana-mana. Lama lagi, muter aja ngomong. Iya, betul ya. Kalau pakai teks dia rapi, tertata, simple, nggak kemana-mana, nggak. Karena orang ngomong ini tadi, kata ulama, syahwatul kalam asyaddu min syahwatit ta'am. Syahwat bicara itu lebih dahsyat daripada syahwat makan. Kita ngeliat orang makan nambah 3 kali aja serem ya. Ini malah banget orang ya. Pengen semua dimakan, kan gitu. Itu syahwat ta'am. Iya, syahwat ngomong lebih daripada syahwat ta'am. Makanya jangan heran kalau ada orang ngomong, nggak ada berhentinya. Kita pengen stop aja, pengen masuk nggak bisa. Ada yang model gitu ya. Banyak. Kalau udah ngomong nyerocos, kita pengen ngomong nggak bisa. Udah dengerin dia ngomong aja tuh. Nah,
Itu ngeri itu. Makanya man kasura kalamu kasura khata'u. Orang yang banyak bicara banyak salah. Ya, artinya ini nasihat buat Al-Fajr juga gitu. Makanya orang ceramah, orang ngomong, ya, kalau lama jenuh, gitu ya. Makanya saya paling senang ngisi itu ta'lim banal isya'in ba'da subuh. Jadi kita isya berhenti kan gitu ya. Syuruk selesai kan gitu. Ini kadang kajian sampai 2 jam. Allah itu mah nggak pesantren aja ngaji gitu ya. Madrasah kalau begitu. Ya. Itu Allah. Disitulah hikmahnya. Makanya itu tadi khatib itu hati-hati dia. Tangan megang tongkat kiri, tangan kanan megang tongkat. Kenapa? Karena kalau orang khatib sampai begini nunjuk-nunjuk, makruh itu. Makanya khatib itu ya begitu, lurus saja kan gitu ya. Makanya jangan malu kita ketika khatib disuruh baca teks, itu lebih utama menjaga sehingga pasti apa yang disampaikan dia itu satu arahnya takwa. Makanya wasiat takwa itu rukun, sehingga kalau khutbah Jumat nggak lepas daripada masalah ketakwaan. Karena ketakwaan itu kan kenapa setiap Jumat Allah kumpulin kita nih yang laki untuk sholat Jumat. Sebenarnya kan sholat Jumat lebih ringkas daripada sholat zuhur 2 rakaat. Cuman afdhalus sholat sholatul Jumat. Kenapa kok dikatakan paling utamanya sholat yang pertama? Karena sholat Jumat nggak bisa dikerjain kecuali secara berjamaah. Orang ketinggalan sholat udah salam, kemudian nyusul 2 rakaat Allahu Akbar saja sholatnya. Orang. Kalau Idul Adha, Idul Fitri ketinggalan sholat, datang-datang udah khutbah, boleh dia sholat sendiri, sah dianggap sholatnya, walaupun nggak pakai khutbah. Cuman kalau Jumat ketinggalan salam, harus diqadha dengan sholat zuhur. Makanya dikatakan sholat Jumat itu afdhalus sholat daripada 5 waktu yang lain. Dan di dalam Jumat itu kenapa ada khutbah? Karena disitulah waktunya kita menambah keimanan, kadar keimanan kita, ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah ngaji karena Jumatan datang pas qomat. Iya. Pengennya beriman, bertakwa. Lah gimana ceritanya? Kan gitu. Ya, nah, bisa. Padahal di situ tuh untuk ngecas gitu. Nah, di dalam khutbah rukun salah satu ini kan ada 5. Alhamdulillah. Kedua sholawat. Berarti kan sholawat itu masuk dalam kategori wajib, sama seperti di dalam sholat, baik di tahiyat awal ataupun di tahiyat akhir. Kayak sholawat kepada Nabi hukumnya wajib. Makanya perintah ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Allah turunkan di bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira. Allah katakan sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah yusallun, kalimatnya pakai fi'lul mudhari', yang artinya fi'lul mudhari' itu sedang dilakukan. Jadi dari ayat itu turun sampai hari kiamat, Allah dan para malaikat-malaikat selalu dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusallun, selalu senantiasa dan sedang dilakukan, nggak pernah putus. Bayangin, Allah dan para malaikat itu nggak pernah putus selawat. Kenapa? Artinya, kok bisa Allah nggak pernah putus? Saya tanya, kira-kira setiap hari orang itu sholat apa enggak? Oh enggak, pasti. Ya kan ada aja yang sholat tiap hari. Orang tua yang meninggal, ntar anaknya meninggal, cucunya terus nggak pernah putus.
Maka ketika hamba tersebut bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah juga bersalawat. Ya kan? Makanya langsung Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hikmahnya banyak. Kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Allah enggak menggunakan kalimat ya ayyuhal muslimun. Ya, makanya dikatakan oleh ulama, orang muslim sama orang mukmin itu beda. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin udah pasti muslim. Kok bisa? Orang muslim ada gak yang kagak sholat? Ada. Muslim kagak puasa Ramadan banyak. Kan gitu ya. Ramadan udah kayak bulan biasa aja deh. Allah. 2 hari doang sholat, puasa, habis itu hilang udah. Mau ujungnya deh, biar dianggap kuat besok lebaran aja. Allah banyak. Kita ya alhamdulillah, karena kita ngaji, karena kita jaga sholat, maka dijaga puasa. Di luar sana Allah banyak yang cuek, apalagi antum yang kerja di pabrik ya. Kamu itu yang modal begitu tuh. Ya kan? Nggak tahu tuh. Kadang-kadang kita mau nanya itu kenapa kagak puasa gitu. Dia pengen kepengen, cuman Allah yang nggak kepengen. Bukan karena nggak kuat, kan gitu. Karena emang Allah nggak kepengen dia nggak puasa. Berarti muslim KTP-nya Islam, nggak ada imannya. Kenapa? Nggak ada takutnya sama Allah. Orang kagak sholat, orang kagak puasa, udah dipastikan nggak ada rasa takut sama Allah. Dia nggak takut tuh nanti ancaman di alam barzakh bagaimana, di akhirat bagaimana Allah. Ya kan? Makanya kata Imam Ali, makna takwa salah satunya al-khauf minal jalil, punya rasa takut sama al-jalil. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus punya rasa takut sama Allah? Oh, Allah gagah. Kenapa kita harus menanamkan rasa takut sama orang tua kita, sama guru kita? Karena kemuliaannya. Karena kalau kita ngelawan, azab Allah pedih. Kan gitu. Anak yang durhaka dosa besar, murid yang durhaka dosa besar. Itu yang kita takuti. Nah, ketika punya rasa takut sama Allah, di situ kita akan digampangkan untuk ibadah. Ya. Nah, bagaimana tertanam rasa takut? Itu tadi, jangan kita banyak dosa, banyakin amal soleh. Dan iman itu nambah turun, kan gitu ya. Kalau rajin ibadahnya, rajin amal solehnya, rajin ngajinya, semangat. Contoh ya, kita jaga nih sholat berjamaah, terus kira-kira udah ngejaga sholat jamaah, enak gak ibadahnya? Enak. Cuman kalau ibadah jamaahnya kadang sholat, kadang kagak, udah gitu. Pas lagi dapat duit enak, nggak lagi dapat duit agak enak ibadah. Kan gitu ya. Apalagi maksiat, ini yang lalai. Jangankan maksiat, yang lalai aja nggak dapat rasa halu dalam ibadah. Yang lalai ya. Yang kadang-kadang kita lebih banyak handphone daripada selawat. Banyak handphone daripada zikirnya. Ibadah udah sekenanya, ibadah sedapatnya. Apalagi yang maksiat, Alhamdulillah, nggak ada enak-enak ibadah. Ya, pasti nggak akan ngerasain nikmat ibadah. Pasti nggak bakalan gampang buat ibadah. Lebih banyak dosanya daripada pahala. Alhamdulillah. Wa iyyabillah min. Ya. Nah, ayo. Artinya sekarang kita tahu nih, selawat itu kan istimewa gitu. Amalan yang luar biasa. Makanya kenapa ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai dulu tuh mereka sepeninggal mereka meninggalkan amalan salawat. Yang kita kenal dengan salawat nariyah, salawat dustur, kan gitu ya. Kemudian salawat munjiyah, salawat tibbiyah, ya banyak.
Yang intinya Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya salawat. Ya. Cuman dari salawat itu banyak keutamaan. Makanya ada salawat Jibril, ya. Ada salawat namanya Ibrahimiyah yang kita baca tuh di soal tahiyat akhir, ya. Ada salawat Ummi. Salawat Ummi ini bagus kita baca di setiap Jumat waktu asar 80 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Kalau salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyat akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada salawat Jibril, ada tuh yang paling pendeknya salawat sallallahu ala Muhammad. Nah itu kalau kita baca dalam sholat cukup, udah memenuhi rukun di dalam sholat ataupun di khutbah. Makanya di dalam kitab Sakinah dijelaskan minimal orang baca salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ada salawat Jibril. Kenapa dikatakan salawat Jibril? Ada riwayat itu salawat Allah ajarkan atau Allah sampaikan lewat malaikat Jibril untuk dibacakan oleh Nabi Allah Adam. Ya, ada riwayat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ada yang mengatakan sebagai maharnya Siti Hawa, banyak khilaf di situ. Nah, yang intinya ternyata itu salawat Allah yang langsung membacakan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad belum ada, baru Allah ciptakan nurnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, salawatnya juga satu kali Allah balas 10 kali. Berarti di dalam sholat misalkan kita baca 2 kali tahiyat awal, tahiyat akhir, ya kan? Yang 2 rakaat cuma 1 subuh doang. Berarti 4 2 kali, 2 kali 4 8 tambah 1 9. Ya kan? Taruhlah tambah 1 10 kali salawat Allah balas 100 kali salawat. Loh, baca yang wajib aja insya Allah udah dapat ke 9 atau 10 kali. Belum yang di luar sholat, atau belum lagi yang sholat sunnahnya kita salawat. Ya kan? Artinya berarti kita udah baca tuh salawat tuh. Di dalam sholat kita udah baca itu salawat. Apalagi kita jadikan wirid. Makanya saya pernah dapat dikasih satu amalan, yang amalan itu di situ ada kalimat tauhidnya, syahadatnya, kemudian ada salawatnya, ada istighfarnya, ya kan? Nah, karena istighfar itu juga termasuk amalan yang kalau kita baca Allah kasih jalan keluar, Allah jauhkan dari kesombongan. Itu, ya. Makanya jangan lepas tuh 2 amalan yang paling ringan di lisan kita, itu salawat sama istighfar. Nah, maka saya benar-benar dapat ijazah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astagfirullah. Jadi habis subuh 100, ya. Insyaallah. Ini apa namanya? Ini amalan ringan, 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astagfirullah. Ya. Nah, ini ijazah indah, ya. Sebagaimana ini dapat ijazah dari saya punya guru. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita mau 3-3-nya dapat, ya. Karena Masya Allah hajat kita yang digampangin, urusan kita dilancarin, rezeki kita dibikin berkah, dan keluarga kita Insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu, ya. Jangan sampai kita jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam satu riwayat,
aqrabun nas di yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Nanti paling dekatnya umatku di hari kiamat orang yang paling banyak salawat kepadaku. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu digampangkan untuk baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya alf marrah lam yamut hatta yubassiru lahu bil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, wah 1000 kali itu. Almarhum Habib Munzir itu punya tasbih 1000 tuh. Ya, kita tasbih jangan kayak 1000, 33 aja hilang. 33 aja hilang, yang kecil ya. Nah, oleh-oleh dari umroh ya. 100 baru megang tidur. Ya, baru dia megang merem dah. Ya. 1000 nggak putus. Mungkin beliau termasuk nih sebelum meninggal yubassiru lahu bil jannah sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan? Dalam mimpinya ketemu Rasulullah. Disampaikan umur nggak sampai 40. Yo, ajib, ya kan? Kita gimana, Pak? DKM, umur DKM nggak sampai 60, udah takut aja, jangan, ya baru 16 ya. Umur di dunia nggak sampai 60, kira-kira gimana tuh? Nggak apa-apa, yang penting husnul khotimah kan gitu, ya. Nah, ini mungkin riwayat, ya. Kalau kita mau husnul khotimah, baca tuh 1000 kali, amin ya rabbal. Ya, kasih tahu dah yang hidup nih agak mati gitu ya. Ya. Kalau sekiranya dah ya Allah, kadang kita sering juga ada orang yang sakit dia minta dibanyakin selawat aja dah, ya kan? Kalau bisa setiap hari 1000 kasih tasbih. Insya Allah baik kalau memang sehat panjang umur. Kalau memang umurnya habis, insya Allah surga, kan gitu ya. Kita khusnuzan, ya. Makanya saya sering gitu. Termasuk salawat tibbiyah. Itu salawat tibbil qulub itu tajam itu. Kata ulama, orang yang ngamalin salawat tibbiyah itu kalau sehat, kalau memang Allah masih takdirin umurnya panjang, cepat sembuh. Cuman kalau emang ditakdirin umurnya segitu, nggak pakai lama meninggalnya. Ya, kadang-kadang ada orang kesian, ya. Ada yang mengatakan, oh dulu pernah ngamalin ini, apa namanya itu ada apa ketanam apa ini dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, itu bacain salawat tibbiyah, nah hilang udah gitu-gitu. Ya, ya. Nah, salawat tibbil qulub tuh, masya Allah itu. Tibbil qulub wa iha wa afiatul abdani wa shifa wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa qutil arwah wa bidaiha wa ala wasallam. Itu benar-benar ya. Artinya itu tadi yubassir bil jannah, kata Nabi, barang siapa yang bersalat kepada aku 1000 kali lam yamut, dia tidak akan mati hatta yubassirahu bil jannah, sampai dia mendapatkan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, man shalla alaihi alf marrah yubassiru bil jannah qabla mautih. Nah, beda makannya, cuman maknanya sama, artinya sama. Barang siapa yang bersalat kepadaku 1000 kali, yubassiru, Allah akan berikan kabar gembira dengan surga sebelum datang kematiannya. Ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kalau kita baca 100 dibalas oleh Allah 10 kali lipat 1000 dah. Ya enggak? 1000 udah dapat kita salawat. Nah, cuman tadi bisa gak istiqomah? Kan gitu, ya. Nah, makanya kalau ada saudara keluarga yang udah berbaring di kasur aja kan gitu, udah kasih tasbih, ya, atau enggak tasbih digital tuh, sampai 1000, balik lagi 1 sampai 1000, udah selawat aja, iya kan, sampai ini, sampai Allah panggil dah kan gitu, ya. Cuman hikmahnya pasti banyak, artinya itulah kehidupannya, artinya ya banyak orang sudah banyak ngamalin ya, dan nggak ada orang banyak selawat jadi gila, nggak ada.
Aduh, oh ini gila selawat nih, misalkan gitu ya. Agak ada. Yang ada, wah ini kebanyakan wirid nih. Wah, wiridnya berat-berat. Wirid sakran dibaca, hati-hati tuh. Kalau nggak dapat ijazah, wah berat ini. Ya. Wah, wirid itu kan panas. Wirid itu kadang panas. Panasnya bukan hawa panas, enggak. Yang jin itu paling seneng sama manusia yang ahli zikir. Jin itu, makanya jin itu kan lebih awal dicipta daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalau bicara ibadah jin sama kita jauh. Makanya orang yang ahli zikir itu, itu jin dekat sama dia. Apa yang dia pengen, jin kasih itu. Yang kagak tahu dia bisa tahu. Tuh, dahsyat ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau orang banyak wirid, zikir, nggak diimbangi dengan ilmu, dukun ujung-ujungnya. Iya, hikmah, tahu hikmah? Oh, datang banyak tamunya. Berobat, ya kan? Minta masa depan saya gimana nih ya? Saya kerja cocok di air atau di darat kan ini ya? Allah, naudzubillah min dzalik. Itu banyak. Iya, itu datang sendiri kagak. Iya, itu benar-benar amalan yang ngeri tuh, dahsyat. Sholat kagak, ngaji apa lagi? Disuruh ngaji, awal males. Nah, ngaji baru kita doang, ya enggak? Udah tingkatannya udah ma'rifat. Wah, ma'rifat katanya. Kita masih cek-cek dah, masih ngaji alif bata kan gitu ya. Allah, siang. Kadang-kadang kita ngeliat ke siang. Itu makanya fikih sama tasawuf itu harus diimbang, harus berimbang, harus balance. Ada orang belajar fikih tanpa tasawuf, nanti jatuhnya itu zindik. Ya, jadi contohnya bagaimana? Ada orang sholat ketutup pusar sama ketutup dengkul, sah gak sholatnya? Sah dalam fikih. Dalam fikih ketutup auratnya. Makanya orang laki itu baik dalam sholat ataupun di luar sholat auratnya pusar sampai lutut. Berarti kita nggak boleh tuh pakai celana pendek. Ya maaf, kadang-kadang merebut ngepel ngapu pakai celana pendek di masjid. Astagfirullah. Keluar kita pakai celana pendek haram, sama seperti perempuan nggak pakai jilbab. Betul ya? Karena aurat. Jadi aurat laki pusat sampai lutut bukan lagi sholat doang, di luar sholat juga. Makanya nggak boleh. Nah, ketika orang sholat ketutup pusar sama dengkul, Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah dalam fikih. Dalam fikih sah. Cuman mikir, pantas ya kita sholat begitu ngadep sama Allah. Bangetan. Orang gila ini, kan gitu ya. Di sini handukan dah gitu. Allahu Akbar. Cuman sah. Cuman tasawufnya kagak dapat, akhlaknya kagak ada. Zindik tuh dibilang gitu. Kalau belajarnya fikih doang tanpa tasawuf artinya tadi nggak ada akhlaknya itu. Begitu modelnya. Merasa alim, merasa ma'rifatnya tinggi, cuman akhlaknya kagak ada. Kan gitu. Wirid sampai begadang, subuh kelewat. Ada. Yang begitu model ada gak? Ada. Nanti kenapa begadang? Ngejaga biar subuh kagak kesiangan. Wah, kan hebat ya. Cuman abis sholat subuh ngapain tidur? Bangun jam berapa? Jam 5. Bangunnya sore. Zuhur lewat. Nggak sampai bohong kalau begitu mah. Iya, subuhnya kejaga, zuhurnya Alhamdulillah min. Sama tasawuf doang tanpa tafaqquh, tanpa fikih, munafik. Itu tadi itu wiridnya banyak, ya kan, zikirnya banyak, sholatnya aja. Allah, alhamdulillah min. Nah, enak nih ada tandanya dikasih tahu stop udah ya. Allah a'lam.
على هدينا وعلى كلمة صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم يسبحانك اللهم تحية بسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.